Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya di video berikut ini dengan judul manajemen fungsional. Strategi fungsional bidang SDM adalah rencana untuk mengelola sumber daya manusia dalam mencapai tujuan bisnis. Strategi ini bertujuan untuk merekrut karyawan yang berkualitas, mengembangkan keterampilan SDM, menjaga kualitas SDM, memberikan kompensasi dan tunjangan yang kompetitif. Dalam hal ini, ada 4 strategi corporate dalam mengimplementasikan hal tersebut, yaitu yang pertama, growth, adalah perusahaan memutuskan untuk membangun dan mengembangkan portofolio dengan melakukan intensifikasi maupun diversifikasi usaha. Yang kedua adalah stability, ketika perusahaan memutuskan untuk mempertahankan bisnis, tidak membesarkan dan tidak mencutkan. Yang dapat dilakukan adalah pause untuk membenahi internal guna bersiap melakukan lompatan pertumbuhan, fokus mengejar profit dan tidak melakukan perubahan strategi apapun. Strategi sama, produk dan pasarnya juga sama. Yang ketiga adalah retrenchment, adalah ketika perusahaan hendak mencutkan skala bisnis bahkan menutup suatu bisnis. Dapat dilakukan dengan menarik investasi yang telah dimasukkan dalam suatu bisnis. Turnaround atau putar balik adalah upaya penyelamatan yang digunakan untuk merubah bisnis yang sakit menjadi sehat kembali. Apabila upaya turnaround gagal, biasanya strategi yang dipilih adalah likuidasi atau kebangkrutan. Sedangkan yang keempat adalah combination, suatu strategi dengan tema menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk membangun daya saing bisnis. Dapat dilakukan dengan strategic alliance, joint venture, ataupun konsorsium. Dalam manajemen fungsional, yang kedua perlu dilaksanakan di suatu perusahaan adalah strategi fungsional bidang keuangan. Functional level strategy atau strategi tingkat fungsional adalah strategi yang bertujuan untuk meningkatkan operasi bisnis terkait fungsi bisnisnya. Masing-masing departemen fungsional akan mengembangkan strategi sesuai aktivitas dan tujuan yang ditetapkan pada masing-masing departemennya. Secara umum, strategi tingkat fungsional ditujukan untuk meningkatkan efektivitas operasi perusahaan dan kemampuannya untuk mencapai efisiensi, kualitas, inovasi, dan pelayanan terhadap pelanggan. Tujuan fungsional keuangan yang pertama adalah memaksimalkan nilai perusahaan, bisa dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam jangka pendek dia harus bisa memaksimalkan keuntungan, dan jangka panjang memaksimalkan nilai saham ataupun kepuasan pemegang saham. Yang kedua, melancarkan operasional perusahaan. Yang ketiga, menjalankan kontinuitas bisnis. Yang keempat, memperoleh dana. Dan yang kelima, mengelola dana yang ada. Serta yang keenam, mengalokasikan dana dengan tujuan memberikan profit dan kelangsungan usaha suatu perusahaan. Dan yang ketiga dari manajemen fungsional adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang dibuat untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan pemasaran. Strategi pemasaran juga disebut marketing strategi. Tujuannya adalah 1. Mendefinisikan arti dan peranan pemasaran. Yang kedua, menjelaskan arti dan fungsi manajemen pemasaran. Yang ketiga, mempertajam konsep inti manajemen pemasaran. Serta yang keempat, menguraikan filosofi pemasaran. Konsep dasar yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia.
Kebutuhan manusia adalah pernyataan dari rasa kehilangan, dan manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks. Kebutuhan manusia yang kompleks tersebut karena bukan hanya fisik, tapi juga rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, serta kepemilikan. Semua kebutuhan berasal dari masyarakat konsumen. Bila tidak puas, konsumen akan mencari produk atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Serta strategi terakhir dari manajemen fungsional adalah strategi produksi dan operasi teknik pengolahan. Strategi produksi dan operasi adalah rencana perusahaan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang bernilai, sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain. Strategi ini terkait dengan proses produksi, operasional peralatan, fasilitas, dan sumber daya. Strategi produksi, rencana untuk mengubah masukan menjadi keluaran bernilai. Artinya input akan keluar menjadi output yang bernilai. Terkait dengan produksi, operasional peralatan, fasilitas, dan sumber daya. Memberikan gagasan kepada anggota tim atau perusahaan mengenai nilai utama pelanggan, membangun reputasi sehingga menarik minat konsumen sebagai panduan siklus hidup suatu produk. Demikian video sharing knowledge ini kita sampaikan. Selamat berjuang pada seluruh pelintas tangguh untuk Ibu Pertiwi. Sampai jumpa di Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.